Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Gua Sunyaragi dibangun oleh cicit Sunan Gunung Jati sekitar abad ke-16, yaitu Pangeran Mas Zainul Arifin. Dulunya komplek Gua Sunyaragi dikelilingi danau penampungan air dan pohon jati. Namun saat ini danau sudah mengering. Gua Sunyaragi merupakan salah satu bagian dari keraton, yaitu Keraton Kesepuhan. Sunyaragi berasal dari dua kata, yaitu sunya yang berarti sepi dan ragi yang berarti memiliki raga. Bila digabungkan, Sunyaragi merupakan tempat bertapa atau tempat meditasi yang dahulu digunakan oleh sultan dan keluarganya. Di sisi lain, ada pula sebuah mitos yang beredar di Gua Sunyaragi yang melarang seorang anak perawan untuk menyentuh tunggul batu patung perawan Sunti di tengah kolam. Mitosnya, anak perawan yang nekat menyentuh patung tersebut bisa susah mendapatkan jodoh. Perawan Sunti sendiri adalah seorang anak perawan yang hamil dan melahirkan, tapi tidak pernah mengalami persetubuhan. Dalam agama Islam, sosok perawan Sunti adalah ibu dari Nabi Isa yang bernama Siti Maryam. Indonesia banyak menyimpan mitos yang masih dipercayai di kalangan masyarakat. Biasanya mitos dihubung-hubungkan dengan cerita dan peninggalan dari masa lalu. Salah satunya adalah mitos patung perawan Sunti di Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi yang berada di Taman Kaputren dahulu tertimbun tanah. Setelah dilakukan ekskavasi tahun 1980, kemudian ditemukanlah berbagai batu peninggalan sejarah yang masih asli sampai sekarang. Misalnya saja patung-patung perawan Sunti yang merupakan mitos dari gua ini. Konon, patung perawan Sunti sangat dilarang disentuh oleh wanita yang belum menikah. Mitos itu berkembang sangat kuat. Bagi wanita yang masih perawan, menyentuh patung tersebut akan sulit mencari jodoh, sedangkan laki-laki tidak masalah. Sebetulnya itu adalah sebuah nasihat. Tahun 1604 sudah terucap kalau kau hamil melahirkan harus jelas siapa suami dan bapak dari anak itu. Dalam Islam, perawan Sunti ini Siti Maryam, yaitu ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan di Cirebon punya perawan Sunti, yaitu Putri Ongtin atau Putri Cina yang akhirnya disebut sebagai Selir Syekh Syarif Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gunung Jati. Walaupun secara resmi menikah secara Islam, tetapi tetap dia tidak pernah disentuh laki-laki. Mitos tersebut dimaksudkan bahwa setiap kelahiran harus melalui proses dan disahkan oleh agama dan negara. Secara kebetulan, proses yang terjadi pada Putri Cina karena sayembara. Apakah anak saya hamil?
atas seizin Allah ternyata hamil beneran. Tetapi Syekh Syarif Hidayatullah tidak memungkiri ucapan dia itu, walaupun hanya sekedar ucapan. Ya sahabat, inilah yang kita lihat di depan ini. Di depan sebelah sana itu adalah Gua Peteng, dan di depannya Gua Peteng inilah yang berdiri yang dinamakan dengan patung perawan Sunti, yang dimitoskan konon katanya bagi perawan atau wanita yang belum menikah dilarang, tidak boleh menyentuh atau memegang batu patung tersebut. Konon katanya dimitoskan kalau seorang perempuan belum menikah menyentuh batu ini, konon katanya akan sulit jodoh. Wallahu alam. Itu adalah mitos yang berkembang di masyarakat yang tidak patut kita yakini kebenarannya, sahabat ya. Ya, inilah sahabat yang dinamakan dengan patung perawan Sunti. Dahulunya patung ini sebetulnya sebuah patung yang dipahat menyerupai Putri Ongtin, sahabat. Cuman untuk menghindari tindak kejahatan yang dimungkinkan bisa saja patung Putri Ongtin ini ada yang nyuri, maka dari itu untuk saat ini patung perawan Sunti ini dirawat dan disimpan di sebuah museum, sahabat. Sementara untuk penggantinya ini adalah sebuah batu yang menyerupai Putri Ongtin dahulunya, yang dinamakan dengan batu perawan Sunti. Nah, inilah sahabat yang orang bilang dilarang menyentuh batu ini bagi perempuan yang masih lajang atau perawan, karena konon katanya dimitoskan apabila menyentuh batu ini nanti akan mengakibatkan sulit mendapatkan jodoh, katanya begitu, sahabat. Ya, itu sebuah mitos. Ya, lagi-lagi kita di Indonesia banyak sekali mitos-mitos yang banyak orang yang mempercayai. Nah, ini sahabat, yang ini adalah yang dinamakan dengan Gua Peteng. Jadi di depan Gua Peteng inilah batu yang berdiri ini yang dinamakan batu atau patung perawan Sunti, sahabat. Ya, yang namanya mitos di Indonesia memang banyak sekali gitu ya, dan kita tidak boleh atau tidak patut mencela tentang mitos, masalah percaya atau tidaknya banyak orang yang meyakini kebenarannya, tapi sebaiknya mitos itu tidak harus diyakini kebenarannya, karena mitos itu adalah sebuah keyakinan yang berkembang di masyarakat yang tidak berdasar kebenarannya, hanya sebuah keyakinan yang patut kita hargai dan patut kita jaga. Mitos adalah sebuah kekayaan hasanah budaya Indonesia yang patut kita hargai keberadaannya, sahabat ya. Ya, inilah sekilas tentang mitos patung perawan Sunti Gua Sunyaragi, dan mudah-mudahan bermanfaat. Silakan sahabat yang mau berkunjung ke Gua Sunyaragi ini dari Cirebon, itu dari terminal Cirebon ke barat, dari arah Cirebon, nanti dari Jalan Darsono bypass, Jalan Darsono sebelah kanan jalan kalau dari arah timur. Kalau dari arah terminal kita akan melihat papan namanya tertulis Gua Sunyaragi. Nah, inilah sahabat ya, sebuah peninggalan sejarah yang teramat eksotis, pemandangan yang sangat indah, batu-batu wadas yang tersusun begitu rapi. Konon batu-batu ini atau Gua Sunyaragi ini dahulu adalah merupakan tempat menyusun kekuatan para tentara Cirebon untuk melawan kebiadaban berkolonialis Belanda. Oke sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.